Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Rudi Mas'ud SEME, Bapak Hasanuddin Mas'ud, Ibu Hijrah Mas'ud, Ibu Syariah Mas'ud, Ibu Aisyah Mas'ud. Lama juga saya menghafalnya itu. Habib Muhdar Al-Attas, Ustadz Ping, para habaib, alim ulama, hadirin hadirat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya tanah, Pak Haji Rudi Mas'ud punya tanah, Ustadz Ping punya tanah, Habib Muhdar Al-Attas punya tanah, Pak Hasanuddin Mas'ud pun punya tanah. Hanya saja ada satu tanah ini yang ada kolamnya, sehingga kalau ada kolam di tanah itu maka datanglah kambing minum, tumbuhlah tanaman, tumbuhlah lumut karena cahaya matahari. Maka tanah yang ada kolamnya itu, kolam itu bahasa Arabnya berkah, dari 3 huruf barakah, maka disebutlah tanah itu tanah yang barokah kata orang Arab. Kata kita berkah, itulah asal muasal kata berkah. Semua orang punya tanah, tapi tidak semua tanahnya berkah. Kalau ada kolamnya, kata pepatah kita, di mana ada gula di situ ada semut. Maka berdatanganlah hewan untuk minum, tumbuh-tumbuhan tumbuh, burung yang terbang di atas langit turun ke bawah untuk minum. Maka tanah itu disebut dengan tanah yang berkah. Itu asal muasal kata berkah. Karena berkah ini sudah jadi bahasa Indonesia. Mudah-mudahan rumahnya berkah, mudah-mudahan pernikahannya berkah, mudah-mudahan usahanya berkah. Pas kita ditanya berkah itu apa, ya pokoknya berkah lah. Padahal berkah itu artinya ada kelebihannya. Walaupun sama-sama punya tanah, tapi yang tanah ini ada lebihnya, ada kolam airnya di sana. Saya punya tanah, Pak Haji Rudi Mas'ud punya tanah, Ustadz Ping punya tanah, Pak Hasanuddin Mas'ud punya tanah, Habib Muhdar Al-Attas punya tanah. Tapi tiba-tiba datang seekor onta, dan onta itu turun di tanah Habib Muhdar. Nanti kalau saya bilang di tanah Pak Rudi Mas'ud lagi, kata orang tak adil. Jadi kita bagi sekarang. Turunlah onta itu, kita biarkan aja onta itu, kita tengok kira-kira dia turun di mana. Tiba-tiba onta itu turun di tanah Habib Muhdar. Maka begitu onta itu turun, yang punya tanah itu dapat onta untuk hewan tunggangan bawa-bawa barang, dapat bulu onta, dapat susu onta, dapat daging onta, bahkan maaf dapat kencing onta. Kencing onta bisa jadi obat, diteteskan di air susu, bukan diminum macam minum air botol. Maka siapa yang punya onta di zaman Nabi, dialah yang hidupnya paling berkah, karena dia dapat kendaraan hewan tunggangan yang paling tahan berjalan tanpa minum. Saya termasuk yang ceramah yang tidak minum, tapi bukan berarti saya bukan onta. Tak perlu saya jarang ceramah minum. Saya kalau ceramah tidak minum. Saya pernah ditanya jamaah, kenapa Ustaz kalau ceramah tidak minum? Karena kalau saya berhenti bahan saya hilang. Cuma kalau saya ceramah terus saja. Lalu kemudian, maka kenapa tanah Habib Muhdar yang dipilih? Itu bukan sama seperti Nabi Muhammad SAW. Datang dia ke kota Al-Madinah, disambut dengan Tola al-Badru alaina, semua mengajak dia, marilah singgah ke rumah kami. Kata Nabi, kemana nanti onta ini turun, disitulah aku akan berhenti. Dan ternyata turunlah onta itu di tanah yang sekarang dibangun Masjid Nabawi, dan tanah itulah yang mendapat keberkahan sampai hari ini. Sholat di situ sama dengan 500.000 rakaat daripada di masjid yang lain. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan barokah insyaallah. Itu penjelasan tentang makna barokah.
Kenapa Ustadz Somad tiba-tiba malam ini menjelaskan barokah? Karena yang saya tanda tangani tadi Masjid Al-Barokah. Jadi siapa yang mau mendapatkan barokah, punya tanah ada kolamnya, barokah punya tanah, turun onta dapat susu onta, dapat tulang onta, dapat kendaraan, dapat kemewahan, maka sering-seringlah sholat berjamaah di Masjid Al-Barokah. Melihat pintunya miniatur Masjid Nabawi, melihat karpetnya Masjid Nabawi, melihat kaligrafi Allah Muhammadnya Masjid Nabawi. Saya sangka ini tadi convention hall. Terus terang Pak Haji, saya sangka ini tempat acara pernikahan. Rupanya baru, karena mihrab tempat imam itu di balik dinding, tak nampak saya. Setelah lihat, oh di situ rupanya imam. Maka masya Allah tabarakallah, sejuk, tenang. Pantasanlah tadi anak Bu Ijrah waktu kami makan dia nanya, kita ke masjidnya kapan? Jadi dia tanya, masa dari tadi ngobrol terus, ngobrolnya di masjid aja gitu. Biasanya anak-anak itu di masjid ngajak pulang. Ini anak-anak ngajak ke masjid. Setelah sampai di sini baru terjawab penasaran saya, begini rupanya bentuk masjidnya, pantasanlah dia mau ke masjid. Jadi tidak selamanya masjid itu kosong karena salah jamaahnya, bukan, tapi salah masjidnya. Masjid tak bisa disalahkan. Lalu yang salah siapa? Pengurus masjidnya, umatnya. Kenapa tidak dibuat masjid secantik, semegah, sesejuk ini? Maka insya Allah ke depan semua masjid pada akhirnya akan menjadi Masjid Al-Barokah. Walaupun namanya Al-Ikhlas, walaupun namanya Al-Taqwa, tapi insya Allah pelayanannya levelnya selevel Al-Barokah. Silakan seluruh masjid se-Indonesia datang studi banding ke Al-Barokah untuk melihat. Kita tetap ikut protokol kesehatan, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, hand sanitizer, dan yang paling penting adalah silaturahim, imunnya kuat. Dulu kita diajak oleh khotib, imam, ustadz, habib supaya menguatkan iman, sekarang menguatkan imun. Dulu dikatakan kita kalau sering bertemu dapat barokah, sekarang orang takut ketemu karena orang datang bawa penyakit. Maka insya Allah kita tetap jaga persatuan ini, kita jaga keselamatan kita, negeri ini tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala menyebut anjing. Sekarang banyak orang takut menyebut anjing, kena sensor sekarang. Tapi saya sebut karena memang begitu disebut di dalam surat Al-Kahfi. Padahal ini binatang najis. Kalau kena air liurnya mesti dibasuh dengan air 7 kali, 1 kali dengan air tanah. Kalau dipelihara bukan karena untuk tujuan menjaga rumah, menjaga kebun, dikurangi pahalanya 1 hari sebesar bukit Uhud. Tapi kenapa disebut dalam surat Al-Kahfi berkali-kali? Ternyata dia disebut berkali-kali di dalam surat Al-Kahfi, alasannya cuma satu, karena kesetiaan bersama Ashabul Kahfi. Dijaganya anak-anak muda yang soleh di pintu gua Ashabul Kahfi itu. Artinya apa? Walaupun najis, walaupun kotor, kalau setia maka engkau akan diabadikan dalam Al-Quran. Tapi jangan ceramah saya ini dipotong lalu setelah ini besok semuanya membeli anjing. Karena cerita tentang Ashabul Kahfi adalah sebelum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah syariat Nabi Muhammad, maka hapuslah tentang hukum boleh memelihara anjing itu. Ashabul Kahfi bercerita bagaimana orang kalau setia dia diabadikan. Anjing tidak pernah minta belikan baju baru. Anjing hanya dikasih tulang, dia tidak minta daging, dikasih tulang saja, maka dia akan setia menjaga sampai mati. 309 tahun. Salah sami'atin 300 wasdadu tis'a 9 tahun 309. Kenapa disebut 309? Menurut hitungan bulan Qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, 309.
tahun, karena setiap 1 tahun berbis 11 hari kalau dihitung antara Qamariyah dengan Syamsiyah. Qamariyah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Syamsiyah itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Maka setiap 1 tahun hitungannya kita mundur 11 hari, 300 tahun berarti 9 tahun. Kalau dihitung dengan hitungan Januari, Februari berarti dia selama 300 tahun. Kalau dihitung Muharram, Safar, Rabiul 309 tahun. Al-Quran bercerita tentang kesetiaan, Al-Quran bercerita tentang sayang pada binatang, Al-Quran bercerita tentang matematika, cara menghitung menurut hitungan bulan dan cara menghitung menurut hitungan matahari. Bulan milik Allah, matahari pun milik Allah. Jadi Al-Quran itu multi makna seperti peta. Kalau kita lihat ada banyak sisinya, maka kalau orang membaca Quran hanya baru melihat satu sisi saja, maka belum lagi dia dibukakan Allah pintu hati. Maka tadi ketika saya diberikan salaman dengan anak-anak kita ini, Ustaz doakan anak kami. Doanya saya bacakan doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fid din, dalamkan ilmu agamanya, wa'allimhu ta'wil, ajarkan dia pemahaman agama yang benar. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita dapat pemahaman agama yang benar, insyaallah. Jadi substansi dari surat Al-Kahfi itu Pak Ustadz banyak sekali. Di antara yang bisa kita ambil dari itu apa? Kesetiaan. Kalau binatang bukan kambing. Kalau kambing setia biasa. Tapi ini adalah binatang yang bertaring, yang buas, tapi dia punya kesetiaan. Tulang saja dikasih ke dia, rumah kita dia jaga, nyawa kita dia jaga. Bahkan penguasa yang zalim yang mengejar-ngejar Ashabul Kahfi waktu itu lebih mulia lagi itu. Makanya di antara beberapa ahli tafsir mengatakan ada binatang itu yang masuk surga katanya. Di antaranya adalah anjing Ashabul Kahfi dan beberapa hewan lain. Tapi ulama masih ikhtilaf. Karena ada yang mengatakan semua binatang itu nanti disuruh Allah Ta'ala jadi tanah. Dikumpulkan semua binatang, lalu Allah katakan kunu turaban, jadilah kalian jadi tanah. Maka ketika itu apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai kami jadi tanah. Maksudnya apa? Andai dulu kami di dunia itu menjadi binatang, maka nanti di akhirat tak masuk neraka karena semuanya jadi tanah. Tapi apa mau dikata, sudah kadung jadi manusia, kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam perjalanan saya buka Instagram Ustadz Lutfi, Kiai Haji Lutfi Basori, murid Habib Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah. Gambar Instagramnya, dia buat gambar anjing menggigit martil. Anjing menggigit martil. Selama saya memahaminya, apa maksudnya? Ternyata dia bercerita tentang kesetiaan. Kalau sampai anjing dikasih martil palu, maka dia akan memenangkan keputusan pada orang yang membelinya tulang. Begitu kan? Bukan punya saya, punya Instagram Habib Ustadz Kiai Haji Lutfi Basori. Tapi karena yang mengupload bukan saya, tak ramai. Tapi kalau saya mengupload besok pagi, mesti ramai. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, anjing akan setia kepada siapapun yang memberi dia tulang. Jadi kalau ada manusia
yang diberi makan, diberi pakaian, diberi pendidikan, tapi tidak ada kesetiaan, maka na'udzubillah, cakap saya nanti terlalu kasar, piharaan, langsung disensor. Jadi malu kadang kita kalau tidak punya kesetiaan, baik kepada manusia, apalagi kepada pencipta manusia, Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu macam binatang, balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang, bahkan lebih kotor daripada binatang, lebih rendah daripada binatang, pengkhianat, mengkhianati amanah, mengkhianati tanggung jawab, meninggalkan amanah. Padahal amanah bagian 30% dari munafik. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar, wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah dia berkhianat. Maka pengkhianatan adalah bagian dari kemunafikan. Orang yang munafik itu letaknya di neraka, dan nerakanya paling panas. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, di keraknya api neraka. Jadi kalau mau kita selamat, maka kita setia dan kita menjaga amanah. Kesetiaan yang pertama adalah kesetiaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah, mesti setia. Jangan sampai mulut kita berkata la ilaha illallah tapi perbuatan kita tak sesuai. Jangan sampai mulut ini, saya beberapa hari ini dikirim video mengatakan saya lain di mulut, lain ucapan, lain ceramah, lain perbuatan. Itu Abdul Somad yang melarang ulang tahun, katanya ikut tradisi orang kafir, tapi buktinya dia sendiri ulang tahun. Saya tidak mencari-cari, dikirim orang video itu ke saya. Padahal kalau dia dengar ceramah saya itu baik-baik, yang tidak boleh itu adalah meniup lilin sambil berdoa meminta saat menghembus api, karena itu tradisi Majusi, penyembah api di Persia. Yang kedua adalah memakai topi kerucut, karena ketika itu orang Islam dipaksa oleh Ratu Isabella di Spanyol, kamu pilih murtad atau tinggalkan Andalusia, Spanyol, Cordova, Alhambra, Granada, Granada. Umat Islam waktu itu dipaksa dua, murtad atau tinggalkan. Akhirnya orang Islam yang tidak sanggup pergi karena kebunnya, karena hidupnya takut mati, akhirnya dia murtad, maka diberikan topi kerucut panjang ke atas. Maka mengikut tradisi itu, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dua kemungkinan. Kedua, dia tidak paham ceramah saya. Yang kedua, paketnya tak cukup untuk menonton sampai habis. Jadi tontonnya sedikit, baru baca judulnya aja. Nah, tapi bagus juga. Akhirnya dengan video itu orang buka lagi ceramah-ceramah saya, dia tonton lagi ulang. Oh begitu ternyata, kata Abdul Somad. Aku tak perlu menjelaskan diriku kepada sahabatku karena mereka mencintai aku. Aku juga tidak perlu menjelaskan itu kepada musuhku karena hatinya tidak akan pernah berubah. Begitu kata Sayyidina Ali. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kesetiaan pertama adalah kesetiaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak lahir kita sudah diajarkan untuk setia. Asyhadu an la ilaha illallah, supaya jadi apapun dia tetap setia la ilaha illallah. Ketika dia lahir la ilaha illallah, ketika dia remaja la ilaha illallah, ketika dia sakit la ilaha illallah, ketika dia sehat la ilaha illallah, ketika dia jadi rakyat jelata la ilaha illallah, ketika dia berkuasa la ilaha illallah, ketika dia tua la ilaha illallah, ketika dia muda la ilaha illallah, ketika mati pun la ilaha illallah. Afdalul zikri la ilaha illallah. Saya berzikir walaupun tak megang tasbih, tapi sahabat saya tahu, ustaz-ustaz tahu saya berzikir walaupun saya tak megang tasbih. Tapi banyak orang ini, jangan-jangan Ustaz Somad lupa ini. Akhirnya dikasihlah saya tasbih sama Ustadz Ping. Begitu beliau kasih tadi saya tasbih di tempat yang gelap, dalam hati saya, jangan-jangan tasbihnya pink. Ternyata warnanya macam-macam, ada kuning, ada merah, ada hijau, ada hitam. Artinya terwakililah semua partai-partai.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun warnanya tetap la ilaha illallah. Karena ketika mati nanti yang kita bawa itu bukan warna, yang kita bawa adalah la ilaha illallah. Makanya selesai la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditutup apa kata Bilal, apa kata Habib, apa kata Buya, apa kata Kiai, apa kata Tuan Guru, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan la ilaha illallah. Kita setia terus dengan la ilaha illallah sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kamu setia dengan la ilaha illallah? Betul. Pilih la ilaha illallah atau Pancasila? Orang yang bertanya seperti ini, inilah orang yang paling bodoh di dunia. Karena Pancasila itu adalah intisari dari ajaran agama Islam. Orang Islam ingin menjaga persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau dipakai Quran Sunnah, saudara kita dari wilayah timur merasa tidak nyaman. Maka Pancasila, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kami takut, kata saudara kami di timur. Waktu itu kita sedang menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi komunis. Akhirnya para ulama pendiri bangsa ini mundur selangkah demi persatuan, diambil intisari dari Al-Quran. Qul huwallahu ahad, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, tentang keadilan. I'dilu, bersikap adillah kamu, huwa aqrabu littaqwa, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa amruhum syura bainahum, maka disuruh kita bermusyawarah. Ini semua adalah ripati inti. Jadi pertanyaannya bukan antara Quran Sunnah Allah Nabi Muhammad dengan Pancasila. Yang bertentangan dengan Pancasila itu adalah komunis. Jadi kalau mau buat pertanyaan, kamu mau pilih ideologi komunis atau Pancasila? Makanya kalau mau buat pertanyaan itu tanya Ustadz Somad dulu. Nanti saya kasih tahu cara buat pertanyaannya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Kalau tidak nanti anak kita dibenturkan, maka kita tidak mengerti, tidak paham. Tanya orang yang paham. Kalau kamu tidak tahu, alhamdulillah, segala sesuatu yang terjadi tidak ada tanpa pengetahuan Allah. Tidak ada yang kebetulan. Itu semua ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Akhirnya anak-anak muda kembali lagi membaca sejarah Pancasila. Akhirnya anak-anak muda tahu lagi bahwa ternyata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari puasa sunat sekian hari, berzikir sekian hari, sampai akhirnya beliau mendapatkan ilham dari Allah untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara. Sepakatlah ulama-ulama kita dari Sulawesi itu adalah yang namanya diabadikan di airport Sulawesi Tengah di Palu. Siapa namanya itu? Sas Al-Jufri. Beliau termasuk pejuang menerima. Sepakat ulama semuanya menerima. Kenapa? Karena inti ajaran Islam terlaksana dengan baik. Jadi kesetiaan kita yang pertama adalah kesetiaan kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kita kan hidup bersama manusia, ada atasan. Kalau kita berada di sekolah ada kepala sekolah, kalau di pesantren ada kiai, kalau kita di kampus ada rektor, kalau di perusahaan ada direktur. Maka kita juga punya kesetiaan. Apa kita setia? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Orang yang wajib kita setia itu sifatnya dua. Yang pertama, kalau dia meletakkan amanah, diletakkannya pada tempatnya. Dan yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas, kalau menetapkan hukum, antahkumu bil adli, hukumnya adil. Kalau ayahmu itu orangnya amanah dan dia selalu bersikap adil, maka kau mesti setia pada dia. Oh, jadi Pak Ustadz, kalau ayah saya tidak adil, saya tidak mesti setia. Jangan ambil hukum langsung begitu. Ini sekarang
jamaah yang bisa menafsirkan sendiri ceramah Ustaz. Ustaz bilang A, dia bilang A, B, C, D sampai Z. Perlu saya jelaskan tentang masalah setia kepada orang tua. Wa in jahadaka, kalau kedua orang tuamu, ayahmu, ibumu memaksamu untuk mempersekutukan Allah, mensyirikkan Allah, berbuat maksiat, menyembah kepada selain Allah, fala tuti'huma, jangan patuh, jangan taat kepada orang tua. Tapi belum titik, masih ada ujungnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah engkau bergaul berbakti dengan baik. Setia dengan orang tua bukan berarti ikut patuh diajaknya buat dosa. Setia sama orang tua bukan berarti ikut patuh. Ustaz, kenapa ke orang tua? Orang tua bukan atasan secara struktural perusahaan. Orang tua bukan rektor kita. Tidak ada bekas mantan orang tua. Orang tua selamanya, karena kita pernah numpang di perutnya 9 bulan 10 hari. Orang tua yang mengalir darahnya dalam aliran darah kita. Orang tua yang membesarkan, meneteskan air mata, tetes peluh keringat dan darah. Maka orang tua dulu, karena setelah Allah langsung kepada orang tua. Wa qabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Habis selesai Allah, langsung orang tua. Kepada orang tua setia, tapi kesetiaannya tidak membabi buta. Banyak WA masuk ke handphone saya. Ustaz Somad, ya, kata mama saya, kenapa jilbabmu terlalu panjang? Buka-buka sedikit, nanti kau tak laku. Ustaz Somad, mama saya nanya, kamu sudah punya pacar atau belum? Saya bilang pacaran berdosa. Tanya, katanya dia mau nanggung setengah, Pak Ustaz. Ada orang tua seperti itu. Nanti kalau jilbabmu panjang, kalau kau pakai cadar kau tidak bisa kerja. Nanti kau laku, nanti kau tidak dilihat laki-laki. Tapi sama kata Ustaz Somad, kosanya biar aku yang nanggung. Ada orang tua seperti ini kita tidak perlu setia. Tapi apakah boleh melawan? Tidak. Allah hanya mengatakan fala tuti'huma, jangan kau patuh. Tapi di ujung ayat itu, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan baik. Kepada Allah sudah, kepada Rasulullah sudah, kepada orang tua sudah. Tentunya kita mencari nafkah, bekerja. Ada atasan kita, bagaimana loyalitas kita, bagaimana kesetiaan kita. Kalau kita curang mungkin dia tidak tahu, dia akan pergi keluar kota, dia akan mengantuk, dia akan tidur. Disitulah fungsi iman. Yang mengawasi kita bukan CCTV, yang mengawasi kita bukan manajer, yang mengawasi kita bukan atasan, yang mengawasi kita, itulah yang kita baca setiap selesai sholat 5 kali dalam sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tidak tidur. Tidak ada kabel yang putus dimakan tikus, tidak ada yang membuat dia lobet karena baterainya habis. Yang mengawasi dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kita curang, andai kita tipu, andai kita bohong, andai kita dusta, wa may yaghlaru, siapa yang curang, siapa yang berkhianat, siapa yang menipu, inna walla yawmal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya nanti pada hari kiamat. Ustaz enak aja ngomong begitu. Ustaz kan bukan karyawan, Ustaz kan bukan pegawai. Ustaz pun tidak boleh curang. Hadis-hadis disampaikan kepada jamaah, pisaunya tajam ke bawah. Kalau kebetulan jamaah tegasnya bukan main. Kalau kebetulan ada banyak pejabat, lembut-lembut. Marilah kita bersabar, apapun yang terjadi kita sabar. Itu nanti di akhirat paling berat azabnya. Kenapa jarang disampaikan tentang itu? Ada suatu ketika Nabi melihat jatuh ke bawah orang dari atas neraka, jatuh ke bawah sampai ke bawah, pecah usutnya, terburai. Lalu ketika ususnya terburai, dia disuruh berkeliling mengelilingi. Bapak Ibu mungkin ingat zaman dulu itu untuk membuat tebu mesti digiling oleh gilingan batu, dikelilingi oleh keledai. Keledai berjalan berkeliling setiap hari. Begitu yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang jatuh dari atas neraka sampai ke bawah, lalu kemudian ususnya terburai,
dan dia dengan usus terburai itu berkeliling untuk menggiling gilingan batu gandum. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, azab apa ini? Azab apa ini yang luar biasa keras ini? Sampai ususnya terburai di dalam neraka, dia terus berkeliling seperti berkelilingnya keledai untuk membawa gilingan gandum, tidak berhenti. Sedangkan tidak usus terburai, sehat saja kita, lelahnya luar biasa. Di neraka jahanam panas, mati, usus terburai. Azab apa ini? Kata Jibril, itulah azab ulama yang menyembunyikan ayat-ayat hanya ingin menyenangkan orang saja. Ini jarang disampaikan karena itu yang kena yang penceramah. Lalu kenapa Ustaz sampaikan? Saya sedang menceramahi diri saya sendiri. Kalau hanya ingin menyenangkan orang, ceramahkanlah yang menyenangkan, yang menyenangkan, yang menyelesaikan, yang menenteramkan. Padahal itu semua hanyalah apa kata Karl Marx, pendiri komunis. Kata dia, agama itu bisa menjadi opium, agama ini bisa menjadi candu. Kenapa? Agama yang bagaimana yang menjadi candu itu? Agama hanya menenangkan, menyenangkan. Apapun dosamu, kau tinggal pergi ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah, maka semua selesai. Lalu apa bedanya? Narkoba. Maka dalam Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, orang berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melakukan itu, Allah akan kirimkan hukuman. Hukuman itu turun bukan karena orang pamer, hukum itu turun bukan karena orang berzina, hukuman itu turun karena orang diam melihat kemungkaran. As-sakitu 'anil haq, diam melihat kemungkaran diinjak-injak. Setan akhras itu adalah setan bisu. Sudah setan bisu, na'udzubillah. Maka mesti ada yang bersuara. Walaupun bersuara sekarang sulit, kami Pak Ustadz sulit untuk bersuara. Bersuara saja. Insya Allah kalau kau bersuara, orang tidak bisa melihat mulutmu bergerak atau tidak, karena kau pakai masker. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Ustadz tidak tutup mulut pakai masker? Nanti tidak jelas yang keluar entah apa-apa. Maka saya buka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesetiaan itu artinya kita dengan sahabat, dengan kawan, dengan satu kantor, dengan satu lingkungan, satu jamaah, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mana mic yang belum dipakai tadi Ustaz? Saya banyak, ini belum. Saya banyak sudah tempat berceramah, tapi baru di Masjid Barokah ini disediakan 3 mikrofon. Hebat, luar biasa. Ini termasuk barokah. Barokah itu banyak keberkahan-keberkahan. Wal as, demi masa, masa pagi, masa siang, masa malam, masa tengah hari. Innal insana lafi khusr. Nanti sebelum diupload yang berbunyi-bunyi tadi hilangkan. Rusak nama baik Masjid Al-Barakah. Innal insana lafi khusr. Manusia itu semuanya rugi. Illal ladzina amanu. Yang selamat itu cuma orang beriman. Wa amilus shalihat. Sesudah beriman dia beramal soleh. Ada yang beriman tidak beramal soleh, rugi. Ada yang beramal soleh tidak beriman, rugi. Tapi kita tidak hanya egois. Yang penting saya sudah ke Masjid Al-Barakah, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah istighfar, yang penting saya sudah sedekah. Tidak, kita tidak bisa begitu. Mesti kesetiaan kepada kawan, namanya setia kawan. Bahkan sudah dibuat hari kesetia kawanan nasional. Apa namanya? Watawasau bil haq, saling menasehati dalam kebenaran. Kalau di tempat kerjamu masih ada orang mengajak untuk sholat berjamaah, bersyukurlah. Karena kalau hanya sekedar mencari dunia, dunia ini isinya cuman makan dan pakaian. Sekaya-kaya orang, sehebat-hebat orang, setinggi jabatannya, duitnya banyak, itu cuman untuk makan sama pakai. Lalu kemudian lebih daripada itu sudah tak termakan, tak terpakai lagi. Makan, pakai.
Jadi kalau hanya mencari duit, orang kerja, sholatnya tinggal, puasanya tinggal, ibadahnya tinggal, apalah guna pekerjaannya itu? Di tempat bekerja masih bisa sholat berjamaah, itulah nikmat yang terbesar. Di tempat bekerja masih bisa menyantuni anak yatim, itulah nikmat yang paling besar. Berapa banyak orang bekerja hanya untuk cari makan, tapi tidak bisa beribadah. Tidak 1-2 WhatsApp masuk ke handphone saya, Ustadz Somad, boleh nggak sholat di WC? Ada pertanyaan WhatsApp, sholat di WC. Saya bilang, ente kalau ngetes saya jangan terlalu mudah pertanyaannya. Ente mau nguji, saya emosi. Masa dia tanya sholat di WC? WC kan tempat najis. Apa maksud kamu nanya-nanya seperti ini? Ustadz Somad, saya tinggal jauh di luar. Kenapa tidak di Indonesia aja? Susah cari dapat kerja. Terus saya kerja di luar, supervisor saya melarang saya sholat. Akhirnya saya bawa kresek sampah plastik, masuk saya ke toilet, saya bersihkan lantai, saya bentang, saya cari di handphone arah kiblat, sholat saya di WC. Meleleh air mata mengenang anak bangsa di negeri yang gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, digali tanah, di tempat lain digali tanah, air pun tak keluar. Di pasir Afrika, di tempat kita digali tanah, keluar batu bara, digali keluar nikel, digali tanah, keluar emas dan perak, mencari sesuap nasi. Mereka yang keluar itu bukan mau cari kaya, mau cari makan, cari uang sekolah untuk anak-anaknya karena biaya sekolah mahal, tapi tidak bisa melaksanakan sholat. Apa jawab saya waktu itu? Daripada tak sholat sama sekali, sholatlah kau di WC, karena tak ada tempat lain. Dia akan diawasi terus, kerja dari pagi sampai sore, pulang malam, berarti 3 sholatnya tinggal, zuhur, asar, maghrib, isya masih bisa di rumah. Saya katakan, kau bersihkan lantainya, kau yakin tidak ada apa-apa, sholatlah di situ. Tapi yang paling penting kau tengok, jangan sampai ada CCTV di situ. Nanti kau dilaporkan, dipecat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad, apa hukumnya kalau kita sholat tangan kita habis megang babi? Ada pertanyaan ke saya. Gimana kamu sholat megang babi? Kenapa kau sebelum sholat megang babi terus? Saya kerja Ustadz. Kerjanya apa? Kerjanya asisten rumah tangga. Terus dia makan babi. Kenapa tak kau larang? Dipecatnya lah saya. Saya tukang cuci makanan. Jadi setiap hari dia mencuci itu. Apa kata saya? Ada di rumahmu tanah? Ada. Masukkan ke botol. Masukkan ke botol tanah. Bawa ke tempat kau kerja. Masukkan ke dalam tasmu. Nanti sampai di situ kau cucilah babi itu. Karena tak ada kerja lain. Nanti setelah kau cuci, masuk engkau ke toilet, cuci tanganmu 7 kali, salah satunya dengan air tanah yang kau simpan di botol tadi. Habis itu kau berwudu, habis itu kau sholat. Fakta yang saya ceritakan ini saudaraku. Kadang kita tidak bersyukur kalau kita tidak tahu bagaimana cerita orang lain. Orang yang hanya mendongak ke atas, maka dia akan selalu kurang dan kurang. Orang yang punya mobil mewah, dia merasa Tuhan tidak adil. Kenapa? Karena dia melihat ke atas, temannya punya pesawat pribadi. Siapa yang berpikir begitu? Saya. Karena saya lama delay pesawat tadi. Saya selalu menceramahi diri saya sendiri di depan orang banyak. Kau masih kurang bersyukur Abdul Somad. Kau masih bisa berjalan, kau masih bisa naik pesawat. Bagaimana dengan saudara-saudaramu yang sakit terbaring? Jadi COVID ini, kalau kata Pak Rudi Mas'ud SEME tadi, ada hikmahnya berdiri masjid, maka sesungguhnya banyak menyadarkan orang. Teman kita lebih sehat, lebih muda, lebih ganteng, meninggal. Kenapa kita masih hidup? Berarti COVID lupa masuk ke kita, Pak Ustaz? Bukan. Karena Allah masih ingin kita. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Allah masih ingin kita ayyukum ahsanu amala. Allah ingin kita beramal. Hanya saja bayangan kita beramal itu sholat duha, beramal itu baca yasin,
Beramal itu bangun masjid, bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore juga beramal. Itu amal Pak Ustaz. Ya, mencari nafkah yang halal untuk anak istri, untuk sekolah anak, untuk supaya bisa berkurban dengan cara yang halal, itu juga amal. Tapi jangan dibalik ceramah saya ini. Besok tidak ada lagi yang sholat di masjid. Kau tidak sholat, bekerja ini juga amal, saudaraku. Bekerja itu amal, tapi bukan amal ghairu mahdah, bukan ibadah mahdah. Ibadah dibagi dua, ibadah mahdah, ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya. Itu namanya sholat, puasa, haji, umrah. Ada lagi aktivitas kita sehari-hari yang bernilai ibadah, itulah dia bekerja. Banyak orang kalau dia beramal, beribadah, khusyuk, Allahu Akbar, sampai tidak mau melihat kemana-mana. Temannya di sebelah pingsan pun tak dia urus, cangkingkan khusyuknya. Tapi kalau bekerja curang, maka ini orang tidak betul. Ada orang di luar masjid dengan di dalam masjid beda perlakuannya. Di masjid sangat khusyuk, sangat takut pada Allah, tapi di luar masjid tak ada sedikit pun takutnya. Kita tidak begitu. Dalam masjid dengan di luar masjid sama khusyuknya. Saat bekerja dengan saat sholat sama takutnya kepada Allah. Karena Allah yang melihat kita sedang sholat, Allah yang melihat kita sedang tawaf, Allah itu juga yang sedang melihat kita berada di kantor, di depan komputer, membuat laporan. Banyak orang ketika membuat laporan curang, ketika bekerja berkhianat, lalu kemudian dia minta Allah menutupi pengkhianatannya dalam ibadahnya. Ini tak betul. Na'udzubillah, dianggapnya sholat itu pemutihan. Kau pikir sholat itu laundry? Ya Allah, aku banyak curang tadi di kantor, aku buat make up, aku buat tipu-tipu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Oh, tidak bisa begitu. Makanya nanti ada orang yang hari kiamat itu ya'ti bi sholatin, datang dia menghadap membawa salat duha, salat awabin, salat isyraq, salat tahajud, salat witir, salat tasbih, salat qabliyah, salat ba'diyah, membawa zakat, infak, wakaf, sedekah, bangun masjid. Tapi ternyata dia menzalimi orang, menganiaya orang, curang, memakan harta orang dengan cara batil. Tak ada makna ibadahnya, terbang sholatnya, melayang zakatnya. Kenapa? Karena tidak amanah, berkhianat. Na'udzubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang masalah pengkhianatan, bercerita masalah kejujuran. Kalau RT tidak terlalu berat, karena satu lingkungan RT, RW agak berat, bupati, gubernur, wali kota, presiden berat. Tapi Abdul Somad yang mendengar ceramahnya bukan cuma orang di Indonesia, di seluruh tempat, selama ada signal handphone orang mendengar. Jadi pengkhianatan yang paling besar adalah kalau saya curang, kalau saya tidak menyuarakan kebenaran, pengkhianatan yang luar biasa. Oleh sebab itu saudara-saudaraku dari kalangan haters and buzzer, maka kalian mesti maklum, ini memang tanggung jawabku, ini memang kerja aku menyampaikan ayat Allah, hadis-hadis, dan kalian pun mengejek, itu memang udah kerja kalian juga, aku paham itu. Karena kalian kalau tidak ngejek tak jalan duit kalian kan. Oleh sebab itu kita paham-paham aja lah. Aku sabar menghadapi kalian, aku sabar karena aku menganggap kalian memang diciptakan Allah SWT, sama seperti Allah menciptakan Fir'aun untuk menghadapi Nabi Musa. Jadi kalau memancing saya untuk marah-marah, ngamuk-ngamuk, capek sendiri. Karena saya udah lama, saya udah bertahun-tahun saya dibully, udah biasa aja. Malah saya kalau tidak dibully nggak selera makan saya. Kok nggak ada yang membuli saya. Jadi kalau mereka beranggapan Somad ini mesti kita pancing-pancing, dibuatlah gambar thumbnail di itu, saya ditarik polisi, sudah dimasukkan ke penjara biar supaya saya melapor. Enggak akan saya laporkan. Kenapa? Karena menghabiskan waktu aja. Lapor pun tak akan ditindak kan. Betul lah.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua akan berakhir pada masanya. Kita pun akan berakhir, kita pun akan mati. Sahabatku Ustadz Maher Tuailibi meninggal. Sahabatku, guruku Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal. Saya padahal kalau dilihat tubuh, kenapa dua ini yang Ustadz sebut? Karena ini yang dari satu daerah sama kami, sama-sama Sumatera, sama-sama Sumatera Utara. Kalau dijejerkanlah bertiga, Ustadz Maher, Abdul Somad dengan Ustadz Tengku. Kalau menurut bentuk tubuh, mana yang duluan mati? Saya tahu Bapak segan nyebut Ustadz. Ustadz Maher tegap sehat, Ustadz Tengku sehat. Saya dikatakan orang dulu mati. Tapi kata Allah, biarkan kau hidup sendiri dulu Abdul Somad, kata Allah Ta'ala. Hidup itu adalah hadiah dari Allah SWT. Mesti kita isi dengan kesetiaan, mesti kita isi dengan amal soleh, mesti kita isi. Maka saya selama masih hayat di kandung badan, selama masih bersuara, selama masih bernyawa, selama masih hidup, saya tak akan berhenti bercakap. Selama masih diberi Allah Ta'ala kesempatan hidup, kalau aku hidup besok pagi, insya Allah aku akan tetap berbicara. Tapi kalau mati malam ini, berbahagialah kalian. Tapi insya Allah rasanya besok masih hidup. Apalagi setelah jumpa dengan Ustadz Ping. Semua 3 tahun kami tak ketemu. 2018 jumpa, sekarang 2021. Panjang umur, sehat badan. Apalagi tadi pesan Pak Haji Rudi Mas'ud SEME, Ustadz Somad, nanti kalau ke Kalimantan Timur jangan lupa singgah kemari. Pulau atas, artinya apa? Yang lain tenggelam, di sini tidak. Pulau atas. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pulau ke atas, Ustaz Somad silakan datang. Syaratnya boleh ke pulau atas nih, mesti setia. Jangan sepia. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Itu bukan kata saya. Itu kata Nabi Muhammad SAW yang keluar dari mulut orang yang tidak pernah berdusta. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak ikut hawa nafsunya. In wa illa wahyun yu'a. Melainkan wahyu dari Allah. Datang orang berkulit hitam, legam, miskin, susah, memeluk Nabi Muhammad SAW. Kenapa kau peluk aku? Aku rasanya tidak yakin nanti di akhirat berjumpa dengan engkau. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Saya yakin dan percaya kita semua yang pada malam ini bersama karena cinta, karena kasih sayang. Kita pun nanti di surga akan bersama insyaallah. Nanti begitu sampai di surga, saya tengok di sebelah kanan ada Habib Mohdar Al-Attas, ada Ustadz Ping. Apakah beliau di surga nanti masih pakai baju pink? Wallahu a'lam. Karena saya baca dalam Quran itu sundus khudrun wa istabrak. Mereka di surga itu memakai pakaian berwarna hijau, sutra warna hijau. Tapi tidak ada dikatakan wajib berwarna hijau, karena di dalam surga itu nikmatnya mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatar ala qalbi bashar. Boleh enggak di surga minta jubah warna pink? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kau akan mendapatkan di surga apa yang kau inginkan. Apa yang kau inginkan? Nanti ditanya Allah Ta'ala, "Hai penghuni surga, kau mau apa?" Kami mau jubah warna pink. Rupanya jamaah Ustadz Pink semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memandang ke depan, ini seperti pernah saya lihat dulu, rupanya jamaah-jamaah dari pulau atas. Masya Allah, jamaah pulau atas, surganya pun di atas juga nanti. Itu doa. Idza sa'altumullah, kalau kamu minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi itu namanya Al-Firdaus. Nama anakmu siapa? Firdaus. Oh, masih keren anakku. Namanya siapa? Paradise. Sama lah itu. Firdaus bahasa Arab, Paradise bahasa Inggris.
Kadang orang kita ini kalau Inggris bukan main. Nama anak kau siapa? Nuh. Nama anak kau? Noah. Sama itu. Inggris. Padahal ikannya sama. Kau makan apa? Ayam goreng. Kau fried chicken. Sama-sama minyak sawit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebersamaan kita ini bersama karena kesetiaan. Tiba-tiba mereka tuduh Nabi Muhammad SAW mencuri baju berwarna merah. Mana kain yang berwarna merah? Dicuri oleh Muhammad SAW. Turun ayat, wa ma kana li nabiyyin an yaghul. Tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat. Wa man yaghlul, siapa yang berkhianat, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia nanti akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Siapa yang curang dengan mobil, dia akan memikul mobilnya pada hari kiamat. Siapa yang curang dengan laporan, dia akan membawa laporannya lengkap dengan laptopnya pada hari kiamat. Bukan kata-kata saya, itu Al-Quran, kalam Allah. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, akan dia bawa kecurangannya itu menghadap Allah. Doakan Abdul Somad supaya jangan curang memotong-motong ayat, supaya jangan curang memakai kalam firman fatwa untuk kepentingan pribadi, karena yang paling mengerikan adalah azabnya ustadz. Na'udzubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dimanapun Abdul Somad ceramah selalu minta doakan supaya Abdul Somad istiqomah, doakan supaya mati husnul khatimah, doakan supaya mati dalam ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya Nabi zikir dulu, tiba-tiba Nabi langsung tegak berdiri, masuk ke kamarnya, kembali lagi ke masjid. Sahabat heran, kenapa Nabi selesai salat langsung masuk kamar? Ada apa ya Rasulullah? Ada harta ghanimah rampasan perang yang belum aku bagi, dan aku takut mati dalam keadaan belum membagi itu. Takut Nabi, padahal dia sayyidul anbiya wal mursalin. Tak ada makhluk yang masuk surga sebelum sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada dibukakan pintu kubur sebelum bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa memberi syafaat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takut menyia-nyiakan amanah. Ini ada orang yang statusnya masih STJ, status tak jelas, tapi begitu ringannya dia dengan amanah. Ringan meninggalkan sholat, ringan meninggalkan puasa, ringan mengkhianati kawan, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Na'udzubillah, musuh dalam selimut. Bagaimana kita bisa menghadap Allah dengan segala pengkhianatan kita? Maka kita akan dituntut di hadapan Allah sekecil apapun itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu siapa yang akan membela kita? Hari ini kita bisa bayar pengacara. Ustaz yang sebut-sebut pengacara apa? Saya punya pengacara. Dan pikir saya tak sanggup menggaji pengacara? Saya punya pengacara. Hari itu pengacara pun tak bisa membela kita. Kenapa? Karena dia pun membela dirinya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu orang lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi, lari dari ibu kandung yang melahirkannya. Wa abihi, lari dari ayah kandungnya. Wa sahibatihi, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Wa bani, lari dari cucunya, keturunannya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Setiap orang sibuk mengurus urusannya masing-masing menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang berpikir mati nunggu tua. Dulu orang berpikir mati nunggu sakit. Setelah Covid datang, banyak yang tobat, banyak yang sadar. Ternyata mati tidak menunggu tua. Ternyata mati tidak menunggu sakit. Ternyata mati tidak menunggu Covid. Berapa banyak yang disangka mati karena Covid, pas diperiksa negatif. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makin disadarkan kita bahwa kematian begitu dekat, bahwa tanggung jawab kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita antar jenazah ini menuju tempat peristirahatan terakhir. Belum tentu, guys.
Karena begitu sampai ke liang lahat akan ada pertanyaan mungkar dan nakir. Menunggu ditiupkan sangkakala hari kiamat, masih ada azab kubur. Begitu ditiupkan masih ada tegak berdiri di padang mahsyar, masih ada titian siratal mustaqim, masih ada pembagian kitab dari kanan dari kiri, masih ada hisab. Istirahat adalah ketika kita berada di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Itulah baru istirahat. Di surga nanti kita baru beristirahat. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz Somad istirahatnya kapan? Nanti di surga. Kita perlu istirahat sekarang Pak Ustaz. Hidup ini adalah perjuangan. Kalau bahasa kampung kami, life is struggle. Ternyata kalau habis makan nasi mandi lancar bahasa Inggris. Hidup ini perjuangan. Cuman perjuangannya macam-macam. Perjuangan saya melalui tausiah. Perjuangan saudara saya Pak Haji Rudi Mas'ud SEME melalui parlemen. Tapi masing-masing kami berjuang. Lalu siapakah perjuangan kami yang diridhoi Allah? Tak tahu. Kita hanya berharap saja. Hari ini mungkin saya merasa jamaah mengatakan Ustadz Abdul Somad, rupanya ikhlasnya kurang. Keikhlasan Abdul Somad sudah diambil oleh YouTube, sudah diambil oleh follower dan subscriber. Tapi ada orang yang beramal diam-diam, ada orang yang beramal amal dunia, tapi ternyata dia memperjuangkan akhirat. Ada orang yang kelihatannya beramal akhirat, tapi ternyata mencari dunia. Itu yang selalu saya takutkan di hadapan Allah SWT. Doakan Abdul Somad dia beramal akhirat untuk mencari akhirat. Saudaraku ini dimuliakan Allah, ada saudara-saudara kita hidupnya mencari dunia, kelihatannya bisnis, tapi di balik itu sesungguhnya dia sedang menolong agama Allah, membangun masjid, menyantuni anak yatim, fakir miskin. Ada orang yang kelihatannya memperjuangkan agama Allah, menolong, tapi rupanya di balik itu dia mencari dunia. Itulah yang membuat air mata kita menetes, karena kita ternyata menurut penilaian kita, bukan menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nun, ibu-ibu di sana, ada bapak-bapak di sana yang bukan ustadz, yang bukan ulama, bukan tuan guru, bukan habib, manusia biasa, tak dikenal manusia, tapi malaikat mengenalnya. Kenapa? Karena setiap dia sholat di masjid lewat kotak selalu masuk duit dia, dan malaikat mencatat. Apa kata malaikat? Sikit kali kau sedekah, kata malaikat. Tapi malaikat mencatatnya, keikhlasannya. Maka ini semua adalah kita menilai diri kita, maka pandanglah diri kita paling banyak dosa. Saya kalau melihat diri saya, aku yang paling banyak bicaranya, aku yang paling banyak ngomongnya, aku yang paling banyak silap dan salahnya, aku yang paling banyak dosanya, aku paling banyak riaknya, aku paling banyak ingin terkenalnya. Makanya Umar bin Khattab petang-petang sore-sore berlindung di balik dinding, dia ambil kayu, dia pukul kakinya. Kemana saja kaki ini dilangkahkan, kemana amalmu nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pandang diri kita paling banyak dosa, memandang orang paling banyak pahala, nampak anak kecil kau belum ada dosa nak, nampak orang tua, bapak amalnya sudah banyak, aku belum banyak. Nampak orang kafir, hari ini kau kafir, tapi kalau dikasih Allah hidayah, kau akan masuk Islam, kau akan bersyahadat. Ustaz, saya sakit hati mereka ngejek-ngejek Ustaz, saya sakit hati mereka. Nabi mendoakan orang yang mengejeknya. Ada dua Umar waktu itu yang mengejek Nabi. Satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Hisham. Satu Umar bin Hisham, satu Umar bin Khattab. Dua-duanya didoakan Nabi. Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan dua Umar ini. Beri dua Umar ini hidayah, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Datang hidayah kepada Umar bin Khattab, masuk Islam Umar bin Khattab. Maka musuh-musuh kita itu doakan, ya Allah, beri mereka hidayah, bimbing mereka ya Allah, bina mereka ya Allah, bina mereka ya Allah. Sudah setahun tak dibina, binasakan ya Allah. Jangan. Ini tetangga saya ini selalu ngejek saya Pak Ustaz, lempar dia pakai bunga. Sudah sebulan Pak Ustaz, bulan kedua bunga lagi, bulan ketiga Pak Ustaz, yakikan potnya ikut sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hidup ini ya begini, ada susah, ada senang, ada masanya hati riang, ada mata hati suntuk sempit. Lalu yang melapangkan hati kita itu apa?
huwallazi anzalas sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan. Duduk bersama orang-orang soleh, hati menjadi tenang. Berzikir dalam masjid, hati menjadi tenang. Itu semua yang akan menyenangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Saya Ibu XXX, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik, dari Balikpapan, ingin bertanya bagaimana cara kita supaya istiqomah menjaga prasangka baik serta menata kondisi hati agar dapat selalu ridha dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita mesti yakin bahwa Allah itu Rabb. 3. Ya Rabb, kau mencipta aku. Ya Rabb, engkaulah mengatur hidupku. Ya Rabb, engkau memberi aku rezeki. Makanya kita berkata ya Rabb, alhamdulillahi Rabb. Kalau kita susah hati minta ya Rabb, ketika ya Rabb kita katakan maka 3. Kau yang mencipta aku, kau yang mengatur hidupku, kau yang memberi aku rezeki. Ya Rabb. Terasa sempit dunia ini, katakan ya Rabb, ya Rabb. Maka apa kata Nabi Ibrahim waktu dunia ini sempit? Rabbi habli minas salihin. Sempit karena tak ada anak, maka dia minta Rabbi habli minas salihin. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang diinginkan Allah beramal dengan puasa sunatnya Senin Kamis. Ada orang yang diinginkan Allah beramal dengan sholat tahajudnya. Tapi Allah ingin engkau beramal dengan satu amal, tidak keluar tenaga, tidak keluar duit, tidak keluar darah. Amalmu hanya diam, dan amal itu adalah ridho. Ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah usaha, jangan sebelum ada usaha sudah ridho. Kau sakit, iya, kenapa nggak ke rumah sakit? Ridho. Itu bukan ridho, bodoh. Ridho itu setelah usaha, setelah berobat, minum herbal, minum madu, minum haba sauda, minum kostul hindi, mati, sakit, ridho. Karena gelisah juga tidak merubah keadaan, maka satu-satunya adalah ridho. Orang kalau sudah masuk ke dalam surga, ditanya Allah Ta'ala, hai penghuni surga, kamu mau apa? Kata penghuni surga, kami sudah dapat semuanya kecuali satu ya Allah. Apa itu? Ridhaka, ridha. Makanya kita selalu meminta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridha Allah. Ada ibu-ibu yang satu pasti bilang, mudah-mudahan kita selalu dapat ridha Allah. Dia diam aja. Pas tanya, ibu kok enggak minta ridha? Nama suami saya ridha Pak Ustaz. Oh, rupanya dia udah dapat. Pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana adab membawa anak ke masjid, karena ada pengalaman anak usia 2 tahun masih cenderung aktif, suka jalan-jalan, malah dimarahin salah satu orang sholat di masjid. Anak terbagi 3. Pertama sobi, yang kedua mumayyiz, yang ketiga amrod. Sobi paling bawah, 4 tahun ke bawah, tak bisa ditegah, tak bisa disuruh, tak bisa dilarang. Yang di atas sobi, mumayyiz, sudah bisa membedakan mana kotoran, mana baik, mana buruk. Kalau dicegah sudah bisa. Yang ketiga amrod. Amrod itu sudah mulai agak tumbuh, awal akil balik, tumbuh bulu-bulu halus. Amrod. Yang bisa dibawa ke masjid yang mumayyiz, 5 ke atas. Yang di bawah itu tak bisa dibawa. Kenapa? Karena kita sholat dia tak kemana-mana, silap-silap kain imam tariknya. Dibawa dia ke masjid, ibu di belakang, bapak imam bawa anak. Begitu sholat, anak itu lari-lari. Kebetulan di shop itu banyak orang tua meletakkan kacamata. Habislah orang-orang tua itu naik darah tingginya menengok anak itu lari, takut kacanya dipijak anak itu. Itu kisah nyata itu. Dan sebab itu yang dibawa ke masjid adalah anak-anak yang mumayyiz, yang sudah ditegah, yang bisa diginikan dia. Nah, bisa. Tapi kalau diginikan dia, balik kita diginikannya, tidak bisa. Nah, saya udah beberapa kali kena.
Saya gini kan, digini-gini pula saya. Yang mana? Saya dari Jawa Timur. Bagaimana cara selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah? Unzur ila man huwa asfala minka. Lihat orang yang di bawah. Itu akan membuat engkau bersyukur kepada Allah SWT. Ini nanti membuat umat Islam ini mundur, karena selalu melihat ke bawah. Kalau melihat prestasi, lihat ke atas. Ada orang sudah bangun 99 masjid, ada orang yang sudah membangun rumah yatim, ada orang sudah membangun rumah Quran gratis. Kenapa kita tidak buat? Tapi untuk melihat nikmat Allah, maka lihatlah orang yang di bawah, maka datang syukur kita kepada Allah. Kalau tidak, nanti kita tidak akan pernah bersyukur. Yang kedua, pandanglah segala sesuatu ini sebagai rezeki. Kalau kita melihat rezeki itu hanya uang, maka nanti orang menganggap tak dapat rezeki karena tak ada uang. Padahal punya sahabat baik adalah rezeki. Kata Ustaz, sahabat baik rezeki? Ya, tapi dia minjam duit saya terus, rezeki juga. Ma yanfa'u, segala yang bermanfaat itu adalah rezeki. Punya teman yang baik, rezeki. Umur yang baik, rezeki. Punya kerja yang baik, rezeki. Punya atasan yang soleh, rezeki. Maka memandang sesuatu itu dengan pandangan rezeki, maka insya Allah kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang wanita berpuasa qadha. Qadha itu mengganti puasa Ramadan, namun dia tidak berniat malam harinya, lalu berniat pada pagi harinya. Bagaimana Pak Ustaz? Berniat waktu pagi setelah sholat subuh menjelang matahari tergelincir zuhur, hanya pada puasa sunnat. Mana dalilnya? Nabi nanya kepada istri beliau, ada tidak sarapan pagi? Kata istri beliau, tidak ada. Idzan ana shaim. Karena tak ada sarapan pagi, kalau gitu saya puasa sunat. Bisa. Bapak tadi malam habis sholat subuh tak ada makan, tak ada minum, tidur. Kemudian jam 8 terbangun, nanya, ada sarapan kita? Enggak ada. Kalau gitu papa puasa. Sah. Dengan syarat habis sholat subuh tak ada apa-apa. Saya memang belum makan Pak Ustaz, tapi udah 3 batang, enggak bisa lagi. Tak bisa. Jadi maksudnya saya puasa jam 8, jam 9 saya puasa, bisa. Puasa sunat. Puasa fardu, puasa wajib tak bisa. Puasa wajib itu apa? Puasa Ramadan. Lagi kafarat, membayar tebusan sumpah. Lagi membayar tebusan haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Apalagi membayar puasa nazar. Apalagi membayar puasa tinggal waktu menstruasi kemarin, waktu mengandung anak, waktu menyusukan anak. Sekarang mau ganti, niatnya malam. Siapa yang tidak menggabungkan niat sebelum subuh, maka dia tidak terhitung sebagai puasa wajib. Puasa sunat bisa. Wallahu a'lam. Mana? Hewan bertaring yang hidup di laut termasuk haram atau halal Pak Ustadz? Ikan hiu bertaring halal. Semua binatang, ikan, mazhab Syafi'i tentang masalah hewan yang paling ketat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi selain ikan haram. Saya kebetulan dulu di Maroko satu asrama sama orang mazhab Hanafi. Yang satu dari Karachi, Pakistan, yang satu lagi dari Chittagong. Chittagong ini Chittagong yang dulu pecah dari India, Bengali, Bangladesh, Chittagong. Jadi kami masak kerang, kami makan kerang, kata dia haram. Loh, inilah yang paling enak, saya bilang. Rupanya mazhab Hanafi ini ketat, yang halal cuman ikan saja. Sedangkan mazhab Maliki kebalikannya. Mazhab Maliki masalah binatang ini paling longgar. Maroko itu kebetulan mazhab Maliki. Jadi mereka masak bekicot.
Saya kena prank anak lama. Di sub bawa mereka saya tempat sub bekicot, namanya escargot. Mat, ayo makan escargot. Saya sangka escargot itu dingin, rupanya sup bekicot. Saya makan satu mangkok habis. Katanya obat influenza, dimasak pakai jahe, enak. Pulang ditanya sama anak lama, kau dari mana? Makan escargot, habis satu mangkok. Saya bilang, itu bekicot katanya. Enggak, saya bilang, itu siput laut. Besok pagi ku bawa kau ke pasar. Tengok, oh ya menjalar bekicot. Udah habis satu mangkok. Mazhab Syafi'i pertengahan. Mazhab Syafi'i yang menjijikkan. Bertaring dia di laut, tengok dulu ikan hiu halal. Tapi berkaki Pak Ustaz, buaya itu. Buaya haram. Buaya haram. Kenapa? Karena dia bertaring. Tapi dia hidup di laut, dia hidup juga di darat. Buaya. Kalau naik dia ke darat, buaya darat. Tapi kemarin ada ustadz yang mengatakan buaya boleh dimakan. Mazhab Hambali. Karena dianggapnya hidup di laut. Saya pakai mazhab Syafi'i. Nah, ini tentang masalah hewan. Mana? Meminjam uang di bank untuk usaha, bank syariah, bank syariah Mandiri, bank syariah BRI, BRI syariah, bank syariah BNI syariah sudah bersatu menjadi bank syariah Indonesia. Di beberapa daerah bank syariah. Di kampung saya tak ada bank syariah Pak Ustadz, yang ada hanya bank konvensional. Simpanlah duit di bank konvensional, karena di kampung itu tidak ada bank syariah. Bunganya jangan diambil. Bunganya serahkan untuk kepentingan umum, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, sekolah tahfiz, masjid dan lain sebagainya. Begitu fatwa Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Fatwa Mu'asirah, fatwa kontemporer tentang bunga bank dari konvensional. Kami dari bertanya, Ustadz, bagaimana menyikapi istri yang suka main TikTok? Lihat dulu apa isi kontennya. Dulu saya tak paham TikTok, saya tak ada akun TikTok saya, dan keluarga saya tak ada main TikTok. Jadi ketika saya tak tahu tuh saya tanya, ternyata ada ustadz yang kenal dengan istrinya melalui akun TikTok. Dan ternyata TikTok tuh ada juga yang positif. Oh, rupanya ada TikTok syariah, ada TikTok konvensional. Nah, jadi kalau yang syariah menutup aurat boleh, ada pesan religi boleh. Nah, jadi tidak semua TikTok tak boleh. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya TikTok yang sudah dapat label halal. Apa hukumnya meninggalkannya? Meninggalkan TikTok yang tak syariah wajib. Pertanyaan terakhir dari Majene. Jika anak yatim piatu melakukan dosa, apakah orang tuanya yang sudah meninggal akan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan anaknya? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Tak ada dosa warisan dalam Islam. Orang tidak memikul dosa orang lain. Seorang bapak meninggal, anaknya mabuk, maka si bapak tidak memikul dosanya. Tapi ada ustadz yang berceramah bahwa kalau anaknya tidak soleh, bapak mengaku dosanya. Bapak itu dapat dosa karena tidak memberikan pendidikan yang baik. Dalilnya, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin wahai kepala rumah tangga, kullukum mas'ulun, setiap kalian bertanggung jawab, dituntut di hadapan Allah. Maka bapak ibu masukkan anaknya ke TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Setelah itu dia sekolah agama. Yang penting terserah dia mau jadi arsitek, mau jadi pengacara, mau jadi dokter, mau jadi pejabat. Yang penting basicnya agama, supaya kita lepas dari tanggung jawab. Sudah disekolahkan TK Quran, SD Quran, SMP Quran, sakau juga dia, kita tak tahu salah lagi. Wala taziru wazratu wizra ukhra. Tapi kalau kita tak peduli pada pendidikan anak, maka kita dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Saya mewajibkan anak keponakan saya wajib masuk pesantren. TK-nya mesti TK tahfiz Quran, SD-nya mesti SD tahfiz Quran, nanti pesantren. Saya mengantar ke pesantren, saya membawanya. Saya bawa, kau mesti masuk sini. Tak apa-apa nangis-nangis sekarang, tak apa-apa paksa-paksa sekarang, daripada nanti kita dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi musim Covid ini, yang bisa sekolah offline pesantren, yang lain daripada itu online. Online mau dapat apa dia? Itu video terakhir anak muda gagah berkata, kalau cuman pintar, Google lebih pintar, tapi dia tidak bisa mendidik. Maka yang bisa mendidik anak-anak kita berkarakter, takut kepada Allah, setia kepada Rasulullah adalah melalui pendidikan pondok pesantren. Benteng terakhir pendidikan anak bangsa adalah pondok pesantren. Masukkan anak-anak pondok pesantren. Yang sudah mendaftarkan alhamdulillah, yang belum nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan barokah sebagaimana tempat masjid yang kita jadikan sebagai namanya tayammun, mengambil barokah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah.